dengan meminta pasien melepaskan pakaiannya dan meminta pasien untuk berbaring terlentang. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi toraks dengan melihat bentuk toraks, menilai diameter toraks anteroposterior dan diameter sagital toraks, di mana normal dari perbandingan diameter ini adalah 2:1. Pada kondisi penyakit tertentu, contoh pada penyakit paru obstruktif kronik, di mana perbandingan ini berubah bukan 2:1 tetapi 1:1 atau kita namakan dengan barrel chest. Kemudian kita melihat, mengidentifikasi ada tidaknya penyempitan atau pelebaran sela iga. Kita juga bisa menilai ada tidaknya spider nevi, bendungan vena, atau gynecomastia. Kita menilai juga pernapasan pasien, apakah simetris antara hemitoraks kiri dan hemitoraks kanan. Kita juga menilai frekuensi napas pasien dalam 1 menit dan menilai kedalaman pernapasan pasien. Berikutnya yang kita akan periksa adalah palpasi toraks anterior dengan melakukan perabaan di seluruh toraks untuk menilai sela iga, ada tidaknya emfisema subkutis, benjolan atau tumor atau nyeri tekan. Berikutnya, kita melakukan pemeriksaan ekspansi toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks kiri dan kanan, dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien untuk inspirasi dalam. Tarik nafas dalam-dalam, Pak. Lagi. Sudah, lepas. Tarik nafas lagi. Lepas. Kita menilai bagaimana kedalaman pernapasan pasien antara kiri dan kanan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fremitus raba dengan meletakkan permukaan palmar pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada toraks anterior dan kiri. Kemudian kita meminta pasien untuk menyebutkan angka 99. Bilang 99. 99. 99. 99. Lagi 99. 99. Lagi 99. 99. Lagi 99. sebutkan lagi Pak 99. 99. Yang kita nilai di sini adalah bagaimana perbandingkan vokal fremitus antara hemitoraks kiri dan hemitoraks kanan. Kita rasakan dengan teliti getaran suara napas yang ditimbulkannya. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi toraks anterior dengan melakukan perkusi pada sela iga hemitoraks kiri dan kanan secara zigzag. Kita nilai bagaimana bunyi ketukan perkusi pada hemitoraks pasien. Normal bunyi ketukan perkusi toraks pasien adalah sonor. Pada kondisi-kondisi penyakit lain seperti pneumotoraks kita bisa dapatkan hipersonor atau redup pada kondisi efusi pleura. Lakukan perkusi batas paru dan hati dengan melakukan perkusi pada linea mid clavikular dan kita menilai perubahan bunyi perkusi dari sonor menjadi redup. Kemudian kita meminta pasien menarik napas yang dalam dan menahan napas. Tarik napas, Pak. Tahan. Kita lihat bahwa perubahan bunyi perkusi dari redup kembali menjadi sonor, sehingga kita bisa menilai batas paruh hati berada di sini. Setelah melakukan inspeksi, palpasi, dan perkusi toraks anterior, berikutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi toraks anterior, yaitu dengan melakukan auskultasi secara sistematis
dimulai dari apeks paru ke bawah dan kiri dan kanan, dibandingkan setiap langkah, serta meminta pasien untuk menarik napas yang dalam. Napas yang dalam, Pak. Lepas, lepas, terus seperti itu. Tarik, lepas. Baik. Kita menentukan suara napas pokok, apakah vesikuler, bronkofesikuler, bronkial, atau tracheal. Kita tentukan juga ada tidaknya suara tambahan seperti ronki basah, ronki kering, bunyi gesekan pleura, Hippocrates succussion, pneumothorax click, amphorik, atau ada tidaknya wheezing. Berikutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan auditory fronitus dengan melakukan auskultasi dan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 atau 99. Sebut angka 99, Pak. 99. Lagi. 99. 99. 99. 99. 99. Baik. Melakukan pemeriksaan toraks posterior dengan meminta pasien untuk duduk membelakangi pemeriksa. Prinsip pemeriksaan toraks posterior sama dengan toraks anterior, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi toraks posterior dengan melihat ada tidaknya benjolan atau tumor, kelainan bentuk tulang, atau benjolan pada tulang belakang. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi toraks posterior sama dengan menilai ada tidaknya benjolan atau tumor, nyeri tekan, atau emfisema subkutis. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan ekspansi paru dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks belakang kiri dan kanan dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien inspirasi dalam mulai dari bawah skapula. Tarik nafas dalam-dalam, Pak. Lepas. Lagi. Lepas. Lagi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fremitus mulai dengan meletakkan permukaan palmar pangkal jari-jari dan sisi ulnar atau sisi ulnar kedua tangan pada toraks posterior kiri dan kanan dan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 atau 99. Bilang 99, Pak. 99. 99. 99. 99. Kita nilai perbandingan fremitus antara hemitoraks kiri dan kanan pasien. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi toraks posterior dengan melakukan perkusi toraks posterior dengan ladder-like pattern. Melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan perkusi toraks posterior. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi. Prinsip auskultasi pada toraks posterior sama dengan perkusi, yaitu dengan ladder-like pattern. Tarik nafas, lepas, tarik, lepas, tarik, terus seperti itu.
Setelah melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, kita merapikan alat dan mencuci tangan.